Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang terdiri atas saya, Safwa Enji, dan teman saya, Kintan Salma dan Densli Oriza Satifah, yang akan membahas tentang hukum Islam dan Sekjen Fatwa MUI jadikan puasa Ramadan benteng dari paparan COVID-19. Yang pertama, maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, masalih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam kedua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, sehingga substansi dari maqasid syariah sendiri adalah maslahah. Adapun salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal inti. Maqasid syariah ke dalam 5 hal inti adalah yang pertama hifdzun ad-din, menjaga agama, yang kedua hifdzun an-nafs, menjaga jiwa, yang ketiga hifdzun akal, menjaga akal, yang keempat hifdzun an-nasal, menjaga keturunan, dan yang kelima hifdzun ma'al, menjaga harta. Hifdzun ad-din, menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Hifdzun an-nafs, menjaga kejiwaan. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Kemudian, mari kita bahas mengenai hifdzun akal, yaitu menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang menggunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam QS Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka, dari siksa neraka. Kemudian ada hifdzun an-nasl, yaitu menjaga keturunan. Penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi dengan baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Quran, Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada QS An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian ada hifdzun mal atau menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 188 yang artinya,
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Lebih kurang, selain menjaga jiwa, Irfan Bahri juga melakukan pembelaan dalam rangka menjaga harta dari sumber-sumber yang tidak diridhoi alias diharamkan dalam Islam. Kemudian, kaitannya dengan maqasid syariah, berdasarkan pemilahan Ibnul Qayyim, ibadah puasa termasuk kategori memiliki manfaat dan maslahat yang besar. Bahkan keberadaannya darurat dan tidak tergantikan karena menyangkut akidah. Tingkat kepentingan puasa tersebut menempatkan puasa sebagai rukun kewajiban dan menjadi salah satu perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim atau al-ma'lum minabidibiat darurah. Jika ibadah puasa diwajibkan setiap amaliyah, instrumen yang menyempurnakan ibadah puasa itu wajib dilaksanakan. Karena hukum setiap sarana mengikuti status dan hukum maqasidnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang artinya, setiap tujuan yang hanya bisa dicapai dengan melaksanakan sarana yang merealisasikan tujuan tersebut, maka sarana tersebut menjadi bagian dari tujuannya. Baik, selanjutnya adalah teori berlakunya hukum Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad ke-7 atau 8 Masehi. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad ke-17 Masehi. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama atau hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan, di mana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Asas-asas hukum Islam. 1. Asas-asas umum yaitu asas-asas hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah A. Asas legalitas, B. Asas kepastian hukum, dan C. Asas kemanfaatan. Kedua, asas-asas dalam lapangan hukum pidana. A. Asas legalitas, B. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan C. Asas praduga tidak bersalah. Ketiga, asas-asas dalam lapangan hukum perdata. A. Asas kebolehan atau mubah, B. Asas kemaslahatan hidup, C. Asas kebebasan dan kesukarelaan, D. Asas menolak mudarat, E. Asas kebajikan, F. Asas kekeluargaan, G. Asas adil dan berimbang, H. Asas mendahulukan kewajiban dari hak, I. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, J. Asas kebebasan berusaha, K. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, L. Asas perlindungan hak, M. Asas hak milik berfungsi sosial, N. Asas yang beritikat baik harus dilindungi, O. Asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada pekerja, P. Asas mengatur sebagai petunjuk, dan Q. Asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. 4. Asas-asas hukum perkawinan. A. Kesukarelaan, B. Persetujuan kedua belah pihak, C. Kebebasan memilih, D. Kemitraan suami istri, E. Untuk selama-lamanya, dan F. Monogami terbuka. Kelima, asas-asas hukum kewarisan. A. Iljabari, wajib dilaksanakan, B. Bilateral, C. Individual, D. Keadilan yang berimbang, dan E. Akibat kematian. Asas hukum Islam terhadap Sekjen Fakta MUI jadikan puasa Ramadan benteng dari paparan COVID-19. Kewajiban taat dan patuh terhadap instruksi pemerintah
termasuk protokol kesehatan tersebut sejalan dengan pernyataan spektakuler seorang ulama besar Nusantara berkaliber dunia, Syekh Nawawi Al-Batani. Lahir di Tanara, Banten, 1230 sampai 1316 Hijriah. Wafat di Makkah, 1813 sampai 1899 Masehi. Sebagaimana tersebut dalam kitabnya Nihayatuz Zain, yang artinya apabila pemimpin suatu pemerintahan atau negara memberitakan perkara wajib, maka kewajiban itu menjadi semakin kuat. Jika memerintahkan perkara sunnah, maka sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib. Dan jika memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan merokok. Hal ini berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh, atau mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, maka tidak wajib dipenuhi. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kehidupan manusia, terlebih dalam ranah publik atau masyarakat, sebagaimana dalam masalah perumusan hukum dan pengambilan atau penerapan kebijakan hukum terkait pandemi COVID-19, harus didasarkan pada prinsip atau asas-asas hukum berikut. Asas sahla atau taysir, memberikan kemudahan, tidak memberatkan. Asas rafil haraj, menghilangkan kesulitan. Asas samha, lapang, toleran. Dan asas aslah, mengedepankan yang maslahat bagi manusia, serta asas taufiris, ada penyampaian kebahagiaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.